Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada kami berkaitan dengan hukum menggantungkan jimat yang bersumberkan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana hal ini zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala sering kita didapatkan, ada biasa potongan-potongan ayat yang umumnya yang sering kita dapatkan adalah ayat kursi yang berupa stiker yang kemudian kita sering tempel-tempelkan dengan keyakinan hal ini bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Maka apakah perkara seperti ini diperbolehkan dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah dalam perkara ini termasuk jimat yang terlarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala? Maka kita katakan jamaah rahmatullah, tidak ada silang pendapat atau pertentangan di antara para ulama tentang tidak bolehnya menggunakan jimat yang di mana jimat tersebut tertera atau tertulis perkataan-perkataan yang tidak dipahami. Walaupun mungkin kita dapatkan di jimat-jimat tersebut tertuliskan huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Arab. Namun kalau kita melihat dan berusaha membacanya, maka kita dapatkan huruf-huruf tersebut tidak dipahami maknanya. Ya, tidak dipahami maknanya. Hanya sekedar tulisan Arab, ya, mungkin sebagian dukun menggunakan trik tersebut agar disangka yang dilakukan oleh dukun tersebut merupakan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Inilah salah satu trik tipu daya yang digunakan oleh dukun. Cara ini digunakan oleh dukun untuk menggelabui sebagian besar kaum muslimin yang jahil terhadap perkara agama, ataukah mereka tidak memahami bagaimana membaca teks bahasa Arab, terlebih lagi membaca Quran maupun sunnah Nabi SAW. Sehingga mungkin jinnya mengatakan, coba gunakan huruf-huruf seperti ini yang tidak dipahami. Sehingga para ulama mengatakan, terkadang perkataan yang tidak dipahami ini, maka boleh jadi perkataan tersebut atau tulisan-tulisan tersebut yang dituliskan di sebuah jimat, sebuah kain dan sebagainya, sarana sebagainya, maka itu boleh jadi adalah merupakan perkataan-perkataan syirik yang diajarkan jin kepada dukun tersebut untuk menuliskannya. Dan ketahuilah jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, semakin kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang itu, yang kemudian diperintahkan oleh jin kepada dukun kepada pasiennya atau korbannya, maka tentunya perkara-perkara jimat tersebut sebagian para ulama mengatakan semakin kuat. Karena jin suka dari amalan kesyirikan, semakin syirik semakin besar dosanya yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan keyakinan-keyakinan benda dan sebagainya yang merupakan trik dan tipu daya syaitan, maka jin akan berusaha bagaimana si pasien ini, ya, misalnya kalau sakit bisa sembuh, kemudian misalnya apa yang dia inginkan bisa terwujud. Namun ketahuilah jamaah rahmatullah, sekali lagi ini adalah merupakan trik tipu daya syaitan untuk menggelincirkan umat manusia. Dan perlu diketahui jamaah rahmatullah, bahwasanya la dafi' illallah, tidak ada zat yang mampu menolak segala bentuk mara bahaya dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita gunakan yang digunakan oleh sebagian besar, mungkin sebagian besar kaum muslimin yang masih jahil dengan agama mereka tidak memahami bahwasanya syariat ini, agama ini adalah agama tauhid, maka mereka kemudian bermudah-mudah menggunakan jimat. Mereka bermudah-mudah menggunakan jimat. Apakah jimat kesaktian, jimat pelaris, jimat mendatangkan rezeki, atau jimat-jimat yang lainnya jamaah rahmatullah. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, tidak ada zat yang maha menolak mudarat dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jamaah rahmatullah yang kita sebutkan, bahwasanya sepakat semua para ulama dan tidak ada silang pendapat bahwasanya semua jimat selain daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, maka jimat seperti ini hukumnya haram. Jimat seperti ini hukumnya haram. Apakah tekstualnya berbentuk bahasa Arab atau selain daripada bahasa Arab. Apatah lagi kalau hal tersebut tidak dipahami maknanya, ya, tidak ada yang bisa mengetahui maknanya kecuali si dukun saja itu pun dukun asal menulis.
dari bisikan-bisikan syaitan, jin yang bersamanya. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, adapun menggunakan jimat dari lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, terlebih lagi lafaz ayat suci, ayat kursi, maka ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Sebagian mazhab Al-Hanafiyah, begitu pula dengan Al-Malikiyah, Wasyafi'iyah, dan dari riwayat sebagian Imam Ahmad bahwasanya menggunakan jimat dari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, misalnya seseorang menuliskan ayat suci Al-Qur'anul Karim kemudian dia menggantungkannya, ya, maka sebagian mazhab yang kita sebutkan tadi membolehkannya. Dan ini adalah merupakan riwayat yang zahir, yang jelas, yang nampak dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini juga merupakan perkataan Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, di mana mereka berlandaskan dengan hadis inna ruqa wa tamain wa tiwala syirk. Kalau hal tersebut digunakan dari bukan Al-Qur'anul Karim. Alat tamaim alati fiha syirk, dijelaskan oleh para ulama, yaitu jimat-jimat yang padanya ada kesyirikan. Ini haram. Namun kalau menggunakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim maka tidak diharamkan. Ya, sebagian para ulama mengatakan ini boleh, sebagaimana perlakuan sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum dan penegasan dari perkataan mereka. Kemudian zaman rahmatullah wa riwayatul ukhra, adapun riwayat yang lainnya dari Imam Ahmad, maka menunjukkan jimat apakah dari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, terlebih lagi bukan, maka mereka menganggap hal itu adalah merupakan perkara yang haram. Ya, merupakan perkara yang haram. Dan ini adalah merupakan zahir perkataannya Hudzaifah. Begitu pula dengan Uqbah ibnu Amir wa ibnu Hakim. Dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Begitu pula dengan Ibnu Abbas wa jama'atu minat tabi'in, dan mayoritas para tabi'in. Mereka memandang bahwasanya menggunakan jimat dari ayat Al-Qur'an Karim ini tidak boleh, ya, juga tidak boleh, haram hukumnya. Mereka berdalilkan dengan 3 poin zaman rahmatullah. Mengapa mereka tidak membolehkan, para sahabat bahkan jumhur para tabi'in tidak membolehkan menggunakan jimat dari ayat Al-Qur'anul Karim, meskipun dari ayat Al-Qur'anul Karim, dengan sebab tertentu. Ya, kita sebutkan yang pertama adalah umumun nahyi fil ahadits, yaitu keumuman hadis terlarangnya atau haramnya menggunakan jimat. Apakah jimat dari ayat Al-Qur'anul Karim atau menggunakan jimat dari perkataan-perkataan selain daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagian kita mendapatkan ada misalnya kayu-kayu atau kain-kain yang tertuliskan huruf-huruf tertentu yang tidak jelas. Maka ini adalah merupakan di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah merupakan wasilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan ayat Al-Qur'anul Karim juga tidak boleh, karena keumuman hadis yang kita sebutkan tadi, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirk. Sesungguhnya ruqyah yang padanya, ya ini juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ruqyah yang tidak dibolehkan adalah baca ruqyah itu adalah jampi-jampi. Ya, perkataan-perkataan yang digunakan oleh sebagian manusia untuk meruqyah, mengobati seseorang, apakah yang kena penyakit ain, penyakit hasad, atau penyakit kesurupan dan gangguan jin yang lainnya. Maka ruqyah ini kalau tidak datang dari ayat Al-Qur'an, begitu pula dengan wirid-wirid atau hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan jin, maka sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Namun ada di antara sahabat radhiyallahu taala anhu yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sering meruqyah ketika di zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada orang tersebut, coba perdengarkan apa yang kau sering baca. Maka Nabi SAW kemudian menegaskan, selama apa yang kau baca itu tidak mengandung di dalamnya kesyirikan, maka tidak mengapa apa yang kau baca tersebut. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya hendaknya seseorang itu selektif untuk menggunakan perkataan-perkataan atau kalau kita di Bugis Makassar mengatakan baca-baca, karena jangan sampai baca-baca tersebut, azimah-azimah tersebut, jampi-jampi tersebut terkandung dalamnya perkara-perkara kesyirikan. Dan ingat zaman rahmatullah, mungkin kita mengatakan, kok manjur. Ingat bahwasanya syaitan, jin mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, karena jangan sampai kita mengatakan ini hebat sekali baca-baca ini, jimat-jimat ini. Padahal saya hanya membacanya 1 kali.
Itulah tipu daya syaitan. Jadi jangan kita tertipu dengan apa yang bersumberkan dari syaitan laknatullah alaih. Karena mereka, syaitan akan senantiasa menggelincirkan manusia dalam perkara syirik. Misalnya kita menggunakan baca-baca jampi-jampi kesaktian, kebal. Maka banyak kaum muslimin yang mengamalkan amalan-amalan tertentu, perkataan-perkataan tertentu yang bersumberkan dari syaitan. Maka dia mengatakan, kok saya kebal? Ya, saya kebal dengan menggunakan jampi-jampi ini, amalan-amalan ini, ya, yang bersumberkan dari syaitan. Ya itulah tujuannya syaitan zaman rahmatullah, menjadikan seseorang itu semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan seperti itu. Maka kita tidak boleh tertipu. Maka para ulama mengatakan tidak ada kekhususan di dalam keumuman hadis tersebut. Ya, tidak ada pengkhususan. Jadi semua bentuk jimat, apakah dari Al-Qur'anul Karim maupun dari selain daripada Al-Qur'anul Karim, maka ini terlarang. Ya, maka ini terlarang sebagaimana keumuman hadis. Kemudian yang kedua adalah saddu dzari'ah. Apa yang dimaksud dengan saddu dzari'ah? Adalah mencegah kemungkinan buruk yang terjadi ketika kita menggunakan jimat. Misalnya seseorang ketika dia menggunakan jimat, apakah dari Al-Qur'anul Karim ataupun yang lainnya, maka dikhawatirkan di dalam dirinya ada kecondongan dengan jimat tersebut. Ya, dia tawakalnya kepada jimat tersebut. Hatinya bergantung dengan jimat tersebut, maka ini terlarang. Karena adalah merupakan wasilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan ketika kita berobat, kita hanya bertawakal kepada Allah. Adapun obat yang kita konsumsi, misalnya obat kimia dari dokter atau habatus sauda dan sebagainya, maka itu adalah merupakan sebab. Ya, betapa indahnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyebutkan, wa idza maritu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yashfini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan kepadaku. Maka ini adalah merupakan tuntunan ilahiyah. Bagaimana seseorang itu senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua hal-hal yang kita kemudian bersandar padanya, bertawakal kepadanya. Ya termasuk jimat. Ya jangan sampai kita menggunakan jimat dari Al-Qur'anul Karim, kita kemudian menuliskan dan hati kita condong kepada apa yang kita gunakan tersebut, jimat tersebut. Ya, jadi tidak bersandar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah diantara bahaya menggunakan jimat, yaitu bisanya berpaling, ya, hati kita akan berpaling dari tawakal kepada Allah, bertawakal kepada jimat. Dari bersandar kepada Allah, kemudian bersandar kepada jimat. Menggantungkan harapan kepada Allah, kemudian bergantung kepada harapan kepada jimat tersebut. Maka tentunya ini zaman rahmatullah, perkara yang dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu memalingkan ibadah apapun bentuknya ibadah tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga zaman rahmatullah, ketika seseorang itu menggunakan jimat, maka mungkin di sana ada perlakuan-perlakuan yang menghinakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ya, misalnya kalau kita menggunakan potongan-potongan ayat Al-Qur'anul Karim, misalnya ayat kursi, kita tuliskan atau kita mungkin ya sobek, sebagian kaum muslim menyobeknya atau mengguntingnya dari Al-Qur'anul Karim, atau dia membeli stiker-stiker ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim seperti ayat kursi, 3 kul dan sebagainya, kemudian dia menggulungnya dan membungkusnya dengan plastik, kemudian mengikatkannya di perutnya. Maka terjadi perlakuan-perlakuan yang menghinakan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Misalnya kita kadang menggunakan jimat tersebut masuk WC atau bersetubuh atau di tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis seperti pasar dan sebagainya, atau ketika melakukan maksiat dan dosa masih ada melekat ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, maka ini adalah merupakan di antara bentuk menghinakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Maka ini di antara poin yang ditekankan oleh para ulama, jangan sampai ketika kita menggunakan jimat, maka yang tadinya kita ingin memuliakan, menganggap hal itu adalah merupakan keagungan kita kepada Al-Qur'anul Karim, justru sebaliknya, ya kita menghinakan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ya, maka ini tidak diperbolehkan zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang bisa kita sampaikan zaman rahmatullah, wa qala al-qadi minal Hanabila, ya berkata qadi dari mazhab Hanabila, yajuzu hamli hadhil akhbar al-mani' ala ikhtilafi halain. Maka boleh saja, ya sangat diperbolehkan pendalilan-pendalilan ini kita gunakan di dalam menguatkan argumen kita berkaitan dengan adanya perselisihan di antara para ulama, yaitu menggunakan jimat dari ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga poin-poin yang kita sebutkan tadi, maka menjadi hujah bagi kita tidak bolehnya menggunakan jimat walaupun dari ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, untuk selamatnya zaman rahmatullah. Ya, walaupun mungkin di sana ada khilaf, maka kata al-qadi minal Hanabila, walaupun ada perselisihan seperti ini, maka
inilah mungkin hujah kita yang terbaik untuk menanamkan tauhid di tengah-tengah umat manusia, kepada umat manusia. Terlebih lagi zaman rahmatullah, kita sebagian besar mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini ya sangat rawan krisis tauhid. Ya, sangat rawan krisis tauhid. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh, tapi justru sarana melakukan perkara yang haram, perkara yang syirik dan perkara bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, menjadikan hal-hal tersebut sebagai sarana kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita ingin mengagungkan Al-Qur'an Karim, justru sebaliknya, ya kita jadikan hal tersebut sebagai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fahiya idza kana ya'taqid annaha nafi'ah lahu. Apabila seseorang itu menggunakan jimat dari ayat Al-Qur'anul Karim dan dia meyakini bahwasanya jimat inilah yang memberikan manfaat atau menolak mudarat, ya, menghindarkan darinya dari perkara-perkara mudarat, fahada la yajuz. Maka tentunya menggunakan jimat walaupun dari jimat Al-Qur'anul Karim, maka ini sangat tidak diperbolehkan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ingin selamat zaman rahmatullah dari hati kita, jangan sampai hati kita condong dengan jimat tersebut, hati kita kemudian bertawakal dengan jimat tersebut walaupun ayat suci Al-Qur'anul Karim. Maka ini adalah merupakan di antara tipu daya trik syaitan untuk membinasakan Ibnu Adam dengan jalur-jalur kesyirikan yang melalui jimat-jimat tersebut. Sehingga ya nasihat kita semua kepada antum yang menggunakan jimat, hendaknya meninggalkan jimat-jimat tersebut, membuang jauh jimat-jimat tersebut, apakah jimat dari ayat suci Al-Qur'anul Karim ataupun tidak. Dengan sebab 3 tadi poin yang kita sampaikan. Demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, menjawab pertanyaan yang sering diulangi oleh kaum muslimin, namun tidak mengapa kita menjawabnya sekali lagi, karena jangan sampai kita benar-benar menggunakan jimat tersebut dalam perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.